Good morning, everyone. Good morning, Okay, once again. Good morning, everyone. Good morning, Okay, how are you? Baik. Okay, baik dan fine sama juga ya. Dalam keadaan yang baik-baik saja. Miss percaya kalian semua dalam keadaan yang baik. Oke, hari ini kita akan memulai devotion kita. Duduk yang sopan. Kita angkat pujian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Preposition, jika berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan dan cinta kasih-Mu sehingga saat ini kami bisa bernafas, kami bisa kuat, itu semua karena cinta dan anugerah-Mu buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami yang Engkau Tuhan tuntun ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami kepadamu. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, siap. Kita angkat pujian yang berkata, ku daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukamu Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi yang berjudul God's Love is So Wonderful. 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 Oh, wonderful love. So high, and can underneath, so deep, can get underneath, so wide, can get around me. Oh, wonderful love. Oke, preposition, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa memuji dan menyenangkan Engkau. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua agar supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepadamu dan juga kepada orang tua kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami kepadamu. Haleluya, amin. Oke, baik. Jadi kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan. Begitu, tunjukkan Alkitab kalian. Oke. Hari ini pembacaan kita di dalam 1 Samuel 17. Nah,
untuk hari ini Sir yang akan bacakan untuk kita semua. Kalian hanya cukup untuk mendengarkan. Jadi dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Jadi Sir akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkannya tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekronom, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saarin sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin. Ia lalu menjara perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu." Ya. Jadi pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini 1 Samuel 17 akan bercerita tentang
bagaimana Daud mengalahkan si Goliat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan menonton video berikut ini. Samuel had become a prophet. God sent him to the house of a man named Jesse to choose a new king for Israel. When Samuel looked at 7 of Jesse's sons, God said to him, Don't look at how tall or handsome they are. Are these all of your sons? My youngest son is taking care of the sheep. His name is David. God said to Samuel, David is the one I have chosen. but David was just a boy serving his father as a shepherd. It was his job to protect and care for sheep. While he was with the sheep, he used to make up songs and sing them to God. One of those songs says, The Lord is my shepherd. I have everything that I need. As David watched the sheep, he became close friends with God. God's Holy Spirit came to be with David, making him brave and strong. One day, Jesse sent his son David to go check on his brothers, who were soldiers. When David got to the battlefield, he found the Israelite soldiers were all afraid of a giant named Goliath. Goliath liked to yell at the soldiers and scare them. He wanted to hurt them. But David wasn't afraid of Goliath. He gathered 5 small, smooth stones and put them in his pouch. Then, with his slingshot in one hand, David went to meet Goliath. The giant laughed when he saw that David was just a boy. But David shot a stone from the slingshot. It hit Goliath in the head and killed him. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu, jadilah kalian seperti Daud. Meskipun dia kecil, tetapi dia berani untuk melawan Goliat yang begitu besar, karena dia percaya bahwa Tuhan ada di sisinya. Jadilah kalian seperti sama si Daud. Meskipun banyak tantangan hidup, banyak masalah-masalah hidup nantinya, kalian tetap berani seperti Daud, karena kalian percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan tutup dalam doa. Namun sebelum itu kita angkat pujian How Great is Our God. Once again.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Ibadah kami, devotion kami pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan mau belajar, berikan kami hikmat, marifat, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Guru berikan. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin.